Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Yosua pasal yang ke-20. Kemarin kita sudah membaca tentang pembagian-pembagian bagian-bagian tanah dan warisan serta apa yang sudah Tuhan janjikan kepada suku-suku Israel. Dan kemarin kita sudah membaca terakhir adalah bagian warisan Yosua. Dan hari ini kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-20 sekarang. Judul perikopnya adalah kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah dikatakan di sana, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Di zaman Musa, Tuhan sudah mengingatkan kepada Musa agar Musa membuat kota perlindungan. Sekarang ketika Yosua yang memegang peranan dan menggantikan Musa, Tuhan kembali mengingatkan kepada Yosua untuk mereka membuat kota perlindungan. Makanya di sana dikatakan Tuhan berfirman, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Ini dulu kita sudah pernah baca karena Tuhan pertama kali menyuruh Musa lah yang melakukan. Dan akhirnya Yosua diperintahkan. Ayat yang ke-3, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat terlebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Karena kita tahu bersama pada zaman itu hukumnya adalah nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, Sehingga ketika ada orang yang dibunuh, maka orang itu harus mati pada zaman itu, itulah hukumnya. Tetapi Tuhan berkata, kalau orang itu tidak sengaja membunuh, dia tidak bisa dibunuh karena tidak ada niat dalam hatinya untuk membunuh. Itu adalah ketidaksengajaan. Dan Tuhan berkata, Yosua harus membuat kota perlindungan untuk melindungi setiap orang itu dari penuntut tebusan darah. Karena aturannya adalah nyawa ganti nyawa pada saat itu. Ayat yang keempat, apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke tangannya. Sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya, dikatakan di sana. Tidak menaruh benci lebih dahulu kepadanya. Jadi karena bukan disengaja, dia membunuh karena terpaksa, atau contoh kasus misalnya yang sedang hari-hari ini di persidangan kita lihat bagaimana Eliezer itu mendapat hukuman yang ringan karena dia terpaksa membunuh Yosua. Ini bukan Yosua yang kita lagi bahas Jadi Eliezer membunuh Yosua karena disuruh oleh atasannya. Itu membunuh yang dia tidak ada niat membunuh tapi dipaksa untuk melakukan itu. Nah, kira-kira ini contohnya. Orang-orang seperti itu harus dilindungi karena dia tidak ada niat membunuh. Dan ayat yang berikutnya, ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka haruslah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Jadi tunggu imamnya mati dulu, saudara. Kalau imamnya masih hidup, dia masih tinggal di situ. Kalau kecuali imamnya sudah mati, baru dia boleh pulang, dan sudah tidak boleh dibunuh karena dia sudah mendapat perlindungan. Jadi kita lihat di sini, memang ada aturan yang dibuat di setiap
kota. Dan pada zaman itu kita tahu bersama ya belum ada pengadilan ya, jadi ya semua dipakai dengan ya rapat jemaah dikatakan di situ. Jadi harus dilindungi dulu. Ya, dan kita melihat di sana memang sebuah bangsa ya atau kota, saudara. Apalagi bangsa Israel ini menjadi bangsa yang baru. Mereka baru datang di negeri itu, di tanah perjanjian. Ya, dan membutuhkan pemerintahan baru ya, karena bertahun-tahun sebelumnya Allah sudah mengatakan kepada Musa bagaimana pemerintahan ini harus berfungsi. Jadi salah satu tugas yang Allah ingin dilakukan oleh orang-orang Israel itu ketika mereka masuk tanah perjanjian adalah menunjuk kota-kota tertentu sebagai kota perlindungan. Bayangkan Tuhan mengatur ya hukum di dalam peradaban sebuah bangsa ya. Tuhan menyuruh mereka membuat kota perlindungan ya, karena ada orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Jangan sampai dia tidak bersalah tetapi dia disolimi lalu dihukum untuk sesuatu yang tidak pantas, saudara ya. Kota-kota ini harus ya tersebar di seluruh negeri, Tuhan berkata. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan. Karena Tuhan menyukai keadilan dan dia membenci ketidakadilan. Makanya Tuhan menetapkan aturan ya untuk melindungi orang-orang dari ketidakadilan, saudara. Terutama dalam hal pembalasan dendam. Sebagai contoh, kalau ada orang yang dengan tidak sengaja membunuh orang lain, tadi kita ya sudah lihat, diadili. Orang-orang Lewi itu bertanggung jawab atas kota-kota ini. Mereka harus memastikan bahwa prinsip-prinsip Allah berupa keadilan dan kejujuran dijaga. Ya, dan kita melihat di sini yang ditugaskan untuk menjaga kota perlindungan itu adalah imam, orang Lewi ya, dan mereka lah yang harus memutuskan ya segala sesuatu di kota perlindungan itu, saudara. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya, kalau kita baca ayat yang ke-7, lalu orang Israel mengkhususkan sebagai ya kota perlindungan yaitu apa? Kades di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim. Ya, dan Kiryat Arba itulah ya Hebron di pegunungan Yehuda, dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko mereka menentukan Besar di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan sebagai kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh ya seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, bahkan Tuhan juga yang mengatur tentang hukum-hukum di Israel. Karena itu, saudara, biarlah kita juga mau tetap ya setia, kita juga mau tetap melakukan yang adil, karena Tuhan tidak suka dengan ketidakadilan. Biarlah kita hidup sebagai orang-orang yang melakukan keadilan supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan. Dan sekarang kita lanjutkan, kita sudah sampai di Yosua 21. Ya, Yosua 21 kita akan lihat di sini ayat yang ke-1, judulnya adalah kota-kota orang Lewi. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eliezer, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan demikian, Tuhan dikatakan telah memerintahkan lewat perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Ayat 3, lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Saudara, kita tahu bersama orang Lewi itu tidak menerima warisan tanah. Orang-orang Lewi itu
ditetapkan untuk melayani. Mereka harus melayani atas nama seluruh bangsa itu. Jadi mereka diberi kota-kota yang tersebar di seluruh negeri tersebut. Ya, kalau kita lihat kan, kalau suku Dan dapatnya ini, suku Benyamin dapatnya ini, suku ini dapatnya ini. Tetapi bagi orang Lewi, mereka diberikan kota-kota yang tersebar ya di mana saja, karena memang itu mereka bukan menerima warisan tanah milik pusaka. Meskipun Yerusalem itu jauh dari rumah banyak orang Israel, hampir tidak ada seorang pun yang tinggal lebih dari 1 hari perjalanan jauhnya dari sebuah kota di Lewi. Jadi ya mereka diberikan tempat tinggal di antara kota-kota yang ada ya, supaya mereka bisa melayani. Ayat yang ketiga, lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah ya penggembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Ayat 4, maka keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi anak-anak Imam Harun mendapat bagian undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon dan dari suku Benyamin. Semua ya mereka tinggali. Kaum-kaum yang lain dari antara keturunan Kehat mendapat undian ya dengan mendapat undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim dan dari suku Dan dan dari suku Manasye yang setengah itu. Ya, keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Israel, dari suku Asyir dan suku Naftali, dan dari tengah suku Manasye yang di barat Basan itu. Ayat 7, keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebulon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ayat yang ke-9, dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut yang disebutkan namanya di sini. 10, kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat yang termasuk Bani Lewi, karena bagi mereka lah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Kiryat Arba, ya itulah Hebron. Arba inilah bapak suku Enak ya di pegunungan Yehuda, di tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. 13, kepada anak-anak Imam Harun diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah penggembalaan kota itu, ya Libna dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yatir dengan tanah-tanah ya penggembalaannya, Estemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya, Helon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ain dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yuta. Jadi kita melihat di sini ya suku Lewi itu diberikan kota-kota dengan tanah penggembalaannya karena memang mereka itu ya diperkhususkan untuk menjadi imam dan mereka ya menggembalakan kambing domba. Ya saudara bisa baca sendiri nanti ya ini semua ya tentang suku Lewi dan bagian-bagiannya ini panjang sekali. Tapi kalau kita lihat di sini saya pengen lompat ya. 21 ayat Yosua 21 ayat, kalau kita lihat ayat yang ke 43 di sana dikatakan saudara, Yosua 21 ayat yang ke-43. Ya, kita langsung lompat ke sana. Ya, saudara bisa baca kota-kota tadi. Ya, keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan ayat 43, Yosua 21 ayat 43. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikannya kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka.
Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang dapat berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhinya. Semuanya terpenuhi. Kita melihat di sini ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan sendiri akan menggenapi. Jadi jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Percayalah. Ya, Allah terbukti setia ya dengan memenuhi segala janji yang telah Ia berikan kepada ya nenek moyang Israel sejak dari zaman Abraham. Kalau kita lihat Tuhan sudah menjanjikan dan itu Dia tepati. Jadi pemenuhan beberapa janji ya memang memakan waktu beberapa tahun. Ya, tetapi dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Ya memang ketika janji Tuhan itu diberikan ya, dan bahkan ketika kita membaca, mengimani janji Tuhan, maka ya itu pasti terjadi asal kita percaya dan tunggu. Ya sebab janji-janji itu tidak langsung dipenuhi. Ya ada waktu di sana, mungkin juga ada air mata, ada harga, ada pengorbanan seperti bangsa Israel. Tapi pada akhirnya ketika mereka tetap taat dan setia, maka Tuhan menggenapi. Jadi bagian kita itu hanya taat dan setia saja. Percaya pada Tuhan, percaya pada janjinya bahwa tidak ada satupun dari yang dijanjikannya yang baik, yang tidak dipenuhi, semua dipenuhi Tuhan. Janji-janji Allah akan dipenuhi menurut waktunya, bukan waktu kita, ingat ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tetapi kita mengetahui bahwa firman Tuhan itu pasti. Bagian kita hanyalah percaya bahwa janji Tuhan itu pasti. Selanjutnya kita taat dan Tuhanlah yang akan melakukan semua bagiannya. Semakin kita mengetahui tentang janji-janji yang Allah sudah penuhi dan terus Tuhan penuhi, maka semakin mudah bagi kita untuk mengharapkan ya janji-janji itu datang dalam hidup kita. Makanya baca Alkitab supaya kita tahu, oh kalau saya taat ini yang saya dapatkan, oh kalau saya tidak taat maka ini akibat dan konsekuensinya. Kadang-kadang kita menjadi tidak sabar ya. Kita ingin Allah bertindak dengan cara tertentu sekarang, di waktu saya. Tapi tidak bisa begitu, semua adalah waktu Tuhan, itu yang terbaik. Sebaliknya ya kita harusnya dengan setia melakukan apa yang kita tahu Allah ingin kita lakukan ya, dan kita mulai menyerahkan dan mempercayakan seluruh masa depan kita kepadanya. Jangan hanya menuntut Tuhan, tapi tuntut diri kita untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Ya, tuntut diri kita untuk melakukan sesuatu yang memang Allah mau dari hidup kita, supaya karena apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Tanpa ketaatan kita tidak mungkin bisa melihat janji Tuhan. Tanpa ketaatan kita tidak mungkin melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Karena itu saudara, mari kita taat dan setia menanti janji-janji Tuhan. Karena janji itu ya dan amin, dan pasti akan digenapi dan ditepati. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan yang menyatukan kami ada di mesbah doa. Semua karena anugerah Tuhan. Bapa, Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu, mereka yang setia mencari Tuhan. Apa yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca, kami pelajari itu bertumbuh dalam hati dan hidup kami. Kau ajarkan malam ini kepada kami bahwa Tuhan Engkau yang berjanji. Tidak ada satupun dari janji-Mu yang terbaik yang tidak Engkau penuhi. Bahwa kami semua untuk percaya sungguh kepada Tuhan dengan iman bahwa Engkau Allah yang sanggup. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah. Mari saudara, buka hatimu dan buka tanganmu, turunlah kiranya berkat damai sejahtera, kasih setia Tuhan Allah Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus melimpah atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.